Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Azhari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester komunikasi bisnis. Kontribusi mahasiswa dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kesenjangan ekonomi. Pengertian kesenjangan ekonomi, biasanya kesenjangan ekonomi biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya atau miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi atau negara. Salah satu penyebab melebarnya kesenjangan di Indonesia adalah masih banyaknya jumlah orang miskin. Meningkatnya jumlah kemiskinan tentu bukan faktor tunggal, karena masih banyak faktor lain yang menyebabkan tingkat kesenjangan menjadi semakin melebar. Antara lain karena faktor politik, kegagalan institusi, kebijakan publik, minimnya investasi pada infrastruktur kebutuhan dasar, kurangnya penyediaan lapangan kerja, dan terjadinya kegagalan pasar. Solusi untuk menurunkan kesenjangan ekonomi diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sarana utama pembangunan. Namun, persoalannya ialah sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja. Sasaran pembangunan harus membidik pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya ini adalah gambaran negara Indonesia selama terkena dampak COVID-19 dari tahun 2020 sampai sekarang. Adanya pandemi COVID mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin semakin melebar, karena semua kegiatan terpaksa diberhentikan selama beberapa bulan. Banyaknya karyawan yang di-PHK dan dirumahkan tanpa pesangon, yang mengakibatkan keterpurukan bagi masyarakat miskin karena sulitnya mencari pekerjaan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi akibat COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Selain menangani krisis kesehatan, program PEN juga merupakan respon pemerintah atas menurunnya aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau usaha mikro kecil menengah, UMKM. Tujuan dari program ini adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah dampak pandemi terhadap UMKM. Nah, sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Survei ini kata data Insight Center terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, menunjukkan bahwa 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari pandemi. Hanya sebagian kecil atau 5,9% dari pelaku yang justru mengalami positif. Yang tidak terdampaknya senilai 11,2%. Nah, mahasiswa dapat ikut berperan dalam mewujudkan Indonesia bebas dari kesenjangan ekonomi. Yang pertama, melek teknologi terbaru. Adanya perkembangan dalam masyarakat
untuk menuju kehidupan yang lebih modern. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang jadi berkualitas. Ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri mungkin merupakan dua unsur yang berbeda. Tapi, kalau digabungkan akan menjadi kesatuan yang berdampak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, bangga menggunakan produk lokal. Sebagai pelajar ya, yang bisa kita lakukan adalah memperkuat keunggulan ekonomi bangsa dengan menggunakan produk lokal sehingga para produsen lokal juga akan semakin berkembang. Dengan semakin berkembangnya para produsen lokal ini, maka perekonomian negara akan semakin tumbuh. Yang ketiga, berinvestasi di pasar modal. Secara umum, ini ada dua manfaat ya. Yang pertama, bisa menjadi sarana atau sumber pendanaan untuk mengembangkan finansial. Yang kedua, turut serta menambahkan dana bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir ini adalah membantu membuat laporan keuangan UMKM di Indonesia. Nah, kan di Indonesia tuh banyak sekali ya UMKM, tetapi mereka tuh banyak juga yang belum bisa membuat laporan keuangannya. Nah, kita, khususnya saya, sebagai mahasiswa prodi akuntansi, bisa membantu UMKM tersebut dalam menyusun laporan keuangannya, agar pengelolaan dananya terlihat rapi, bisa mengetahui berapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima. Kesimpulannya, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kesenjangan ekonomi, semua masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama agar perekonomian negara semakin membaik dan sedikit demi sedikit masalah ekonomi berkurang dari tahun ke tahun. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.